Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا الآية صدق الله. Teman-temanku seperjuangan PAIC Madin Stay Al-Azhar yang berbahagia. Di sini saya akan membahas dengan tema 4 ciri hidup bahagia dan meraihnya. Kehidupan yang bahagia adalah dambaan semua orang. Tidak ada satupun manusia yang ingin hidup susah, gelisah, dan tidak merasakan ketentraman. Namun demikian, prinsip dan cara pandang orang berbeda-beda dalam mengukur kebahagiaan. Bagi seorang mukmin, kebahagiaan tidak hanya kebahagiaan dunia berupa kemewahan dan keberlimpahan materi, tapi juga harus meraih kebahagiaan akhirat. Kita tidak boleh selalu mengejar akhirat sementara melupakan kebutuhan kebahagiaan diri dan keluarga yang sedang dihadapi. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk meraih kebahagiaan akhirat dengan tidak melupakan kebahagiaan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. Kebahagiaan yang kita dambakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa disyariatkan di dalam Al-Quran yang senantiasa dibaca di segala kondisi, yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Teman-temanku seperjuangan PAIC Madin Stay Al-Azhar yang berbahagia, sebagai seorang muslim, kebahagiaan haruslah diraih dengan cara yang baik dan diridhoi Allah Ta'ala. Dengan begitu, kita tidak hanya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Lalu bagaimana kebahagiaan dunia akhirat menurut Rasulullah? Bagi orang yang beriman, kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan akhirat, berupa selamat dari api neraka dan masuk surganya Allah. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, sungguh orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kebahagiaan yang hakiki. Adapun kebahagiaan secara duniawi, Rasulullah mengabarkan 4 indikator kebahagiaan sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami yang bunyinya arba'a min sa'adatil mar'i
an takuna zaujatu salihah wa auladuhu abraran wa khultanuhu salihin wa an yakuna rizqahu fi baldi. Yang artinya 4 macam dari kebahagiaan manusia, yaitu istri yang soleha, anak yang berbakti, teman-temannya adalah orang-orang yang baik, dan mata pencahariannya berada dalam negaranya sendiri. Hadis di atas menggambarkan kebahagiaan di dunia adalah ketika hidup dalam lingkungan yang baik dan dikelilingi oleh orang soleh, yaitu memiliki istri yang solihah, anak-anak yang berbakti, teman-teman yang baik, dan mata pencaharian yang mudah. Teman-temanku seperjuangan Stay Al-Azhar yang berbahagia, istri solihah bukan sekedar penyejuk hati bagi suaminya, tapi juga menjadi instrumen untuk mencetak generasi soleh, karena seorang ibu adalah madrasah awal dari anak-anaknya. Indikator istri solihah menurut Rasulullah adalah jika dipandang suami ia menyenangkan, jika diperintah ia taat, dan ia tidak menyelisih suaminya dalam perkara-perkara yang dibencinya, baik dalam diri maupun harta. Begitu juga kita memiliki anak-anak yang berbakti merupakan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Kebahagiaannya tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga di akhirat. Rasulullah mengajarkan bahwa doa anak yang soleh merupakan amalan yang tidak terputus walaupun orang tuanya sudah meninggal. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah." Yang artinya, apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Teman yang baik adalah yang menjadi sahabat sejati, baik dalam sedih ataupun suka. Mereka tidak hanya menolong dalam kesusahan, tetapi juga menjadi pengingat ketika kita salah, menjadi pendorong semangat dalam kebaikan dan ketakwaan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar kita memilih teman yang soleh, yaitu yang beriman dan berakhlak mulia. Teman-temanku seperjuangan Stay Al-Azhar yang berbahagia, lantas bagaimana kiat-kiat akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat? Islam menyuguhkan 5 kunci untuk meraih kebahagiaan. Yang pertama yaitu sabar. Sifat sabar sangat diperlukan oleh setiap manusia dalam segala aspek, seperti menghadapi musibah, menaati perintah Allah, menghindari maksiat, menerima takdir, menghadapi nikmat yang diberikan Allah pada kita sebagiannya. Yang kedua, yakni syukur. Memelihara rasa syukur dapat meningkatkan motivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah. Selain itu, rasa syukur juga perlu diungkapkan secara jelas, baik dalam bentuk perkataan di dalam hati maupun tingkah laku.
Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas memiliki arti bersih, murni, atau suci. Sebaliknya, jika di dalam hati terdapat rasa ingin didengar oleh orang lain atau pamer dan membanggakan diri, artinya kita belum termasuk orang yang ikhlas. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kiat yang keempat yakni ridho. Ridho artinya menerima takdir yang telah ditetapkan Allah padanya. Wujud ridho seorang hamba pada Allah terlihat jelas dari bagaimana sikap hamba tersebut dalam menerima takdir yang Allah berikan. Yang kelima, tawakal. Bertawakal kepada Allah memiliki maksud bahwa kita sebagai hambanya hanya menyerahkan segala urusannya kepada Allah semata. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita harus segera mengingat dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku seperjuangan PAIC Stay Al-Azhar, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan anak turun kita dijadikan Allah menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada saran dan kritik, silakan ketik di kolom komentar. Dan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.